Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu membahas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Sebelum kita mulai, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita di dalam mempelajari dan menelaah isi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, sehingga kita mendapatkan banyak informasi yang sangat baik dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ini. Pada saat ini kita akan mempelajari, sesi ini kita akan lanjutkan lagi untuk mempelajari cara penyimpanan limbah B3. Bagaimana sih cara penyimpanan limbah B3 berdasarkan PP nomor 12 tahun 2020 ini. Nah, di dalam PP ini, PP nomor 12 ini disebutkan bahwa penyimpanan limbah B3 atau kita singkat LB3 wajib memenuhi ketentuan persyaratan kemasan. Nah, ini wajib memenuhi persyaratan kemasan. Persyaratan kemasannya bagaimana? Nanti kita akan pelajari. Persyaratan kemasan, nah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini tadi meliputi, di sini ada beberapa. Yang pertama, menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang mengemas LB3, limbah B3, sesuai dengan karakteristik limbah B3. Nah, berarti di dalam peraturan PP nomor 12 tahun 2020 ini, tempat penyimpanan limbah B3 itu terbuat dari bahan logam dan plastik. Kapan dia menggunakan logam, kapan dia menggunakan plastik, ya tergantung dari karakteristik limbah B3. Misalnya, kalau limbah B3-nya bisa membuat korosif, maka gunakanlah plastik. Tapi kalau misalnya limbah B3-nya tidak membuat korosif, bisa menggunakan plastik, atau juga bisa menggunakan bahan logam. Atau limbah-limbah B3 yang bersifat radioaktif bisa menggunakan bahan logam. Ini yang pertama. Yang kedua, mampu mengungkung limbah B3. Mengungkung ini maksudnya menyimpan atau menampung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan. Mengungkung itu maksudnya menampung atau ya menyimpan ya limbah B3 tersebut di dalam kemasan untuk berada di dalam kemasan tersebut. Yang kedua. Yang ketiga, memiliki penutup yang kuat. Nah, ini juga. Kenapa memiliki penutup yang kuat? Takutnya bila terjadi eksiden yang tidak dihendaki, misalnya gempa bumi yang membuat goncangan sehingga kemasan limbah B3 ini jatuh. Bila penutupnya tidak kuat, maka ya limbah B3, LB3 ini akan keluar ke lingkungan atau rilis ke lingkungan. Akhirnya ya dapat menyebabkan polusi dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Makanya di sini penutupnya harus kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan atau pengangkutan. Nah, ini juga. Jadi itu yang pertama, tadi kalau misalnya takutnya terjadi suatu eksiden yang tidak diinginkan. Yang kedua juga ketika saat penyimpanan dan pemindahan ataupun pengangkutan. Dan yang keempat, berada dalam kondisi tidak bocor. Nah, kemasannya juga tidak bocor. Perhatikan juga kemasan dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat. Di sini kalau menggunakan bahan logam dan tidak rusak. Selanjutnya,
Pengemasan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat menggunakan kemasan bekas B3 atau LB3 yang memenuhi ketentuan. Jadi di sini kemasan, suatu kemasan ya, suatu kemasan ini misalnya kalian menggunakan tadi dirigen, plastik, ataupun menggunakan tempat kemasan yang berbahan logam. Nah, kemasan ini boleh dalam bentuk yang baru kemasannya, atau juga di sini disebutkan dalam peraturan PP nomor 12 tahun 2020 boleh menggunakan kemasan bekas B3. Jadi kemasan bekas B3 atau LB3. Jadi ada kemasan yang bekas B3 atau LB3 bisa digunakan untuk tempat penampungan LB3. Nah, yang memenuhi ketentuan yaitu yang pertama, kategori dan atau karakteristiknya sama dengan limbah B3 sebelumnya. Nah, kalau bekas dirigen ini LB3-nya misalnya berupa limbah B3 berupa asam, maka dirigennya juga ini udah kosong ya, udah kosong dirigennya. Lalu kita ingin menampung tempat limbah B3, maka limbah B3 yang kita input ke dalam tempat dirigen ini juga sama-sama kategorinya, yaitu limbah asam tadi. Yang kedua, kategori dan karakteristiknya saling cocok dengan limbah B3 yang dikemas sebelumnya. Sama ya tadi ya. Kalau ini sama atau saling cocok. Jadi pertama-sama misalnya tadi, kalau misalnya sama, ini misalnya sama ya. Di sini kan kemasan B3, boleh kemasan B3. Kalian punya botol kaca misalnya bekas apa ini ya, asam sulfat H2SO4 misalnya. Kalian beli asam sulfat dalam botol, lalu H2SO4-nya sudah habis. Nah, berarti ini kan kemasannya adalah kemasan bekas B3. Lalu yang pertama, yang ini adalah sama. Yang pertama ini adalah sama. Berarti kalian bisa memasukkan ke dalam botol bekas H2SO4 ini juga limbah H2SO4 yang tidak digunakan. Misalnya limbah H2SO4-nya yang sudah kadaluarsa, itu kalian bisa masukkan ke dalam botolnya ini. Kalau yang kedua, kalau saling cocok, itu seperti yang tadi kita contohkan pada yang bagian ini. Pertama. Yang ketiga, telah dilakukan pencucian untuk kemasan B3 dan atau limbah B3 yang berbeda jenis atau karakteristiknya. Nah, kalau misalnya dirigennya tadi atau ya tempat penyimpanan atau bekas B3-nya ini beda jenisnya, maka boleh dimasukkan limbah B3, LB3 dengan karakteristik yang berbeda, tapi dengan syarat kemasannya ini sudah dibersihkan terlebih dahulu. Jadi ada 3 ya. Yang pertama kategorinya sama atau karakteristiknya sama. Yang kedua saling cocok, kategori atau karakteristiknya saling cocok. Kalau misalnya asam sesama asam, basa sesama basa. Nah, yang ketiga itu boleh menggunakan bekas B3 atau bekas atau tempat limbah B3 yang beda kategori dan karakteristiknya, tetapi sebelum dimasukkan limbah B3-nya ke dalam dirigen ini, harus dirigennya dicuci terlebih dahulu. Nah, di sini selanjutnya ketentuan
ketentuan mengenai pencucian dan penggunaan kemasan bekas B3 dan atau limbah B3 atau LB3 sebagaimana pada ayat ketiga huruf C dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, nanti kita akan pelajari. Karena kenapa? Ketika ini tadi ya, ketika bekas ini ada tempat penampungan B3 dengan karakteristik yang berbeda atau bekas B3 atau LB3 dengan karakteristik yang berbeda, lalu kita cuci menggunakan air, maka air bekas cucian ini juga akan mengandung LB3, juga mengandung LB3, limbah B3 atau limbah yang bekas B3-nya. Di bekas di B3 ini. Maka di pasal 4 disebut di pasal 18 ayat 4 disebutkan ketentuan mengenai pencucian ini dan penggunaan kemasan bekas B3, karena ya pencucian ini juga akan menghasilkan limbah B3, karena ya kontainer tadi juga mengandung bekas-bekas B3 tadi ya, limbah B3 atau bekas B3. Nah, itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nanti kita akan pelajari bagaimana ketentuan peraturan dari perundang-undangan ini. Yang kedua, ayat 5 disebutkan ketentuan persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan berdasarkan fasilitas penyimpanan limbah B3. Ayat 2 maksudnya yang mana? Yang ini tadi ya. Ketentuan berupa ya bahan logam atau plastik pertama. Terus juga mampu menyimpan limbah B3. Terus mempunyai penutup yang rapat. Yang ketiga tidak bocor, tidak berkarat atau tidak rusak. Nah, ketentuan 4 hal ini disebutkan di ayat ke-5 itu disesuaikan juga berdasarkan fasilitas penyimpanan B3 di tempat masing-masing industri atau di tempat masing-masing orang yang menyimpan atau yang memiliki limbah B3. Nah, demikian untuk sesi kali ini. Insya Allah selanjutnya kita akan membahas tentang cara penyimpanan limbah B3 pada bangunan. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom video, di kolom komentar video ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Kita tutup. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Dan bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fikum.